Siap. Oke bang. Wih, dari mana barusan dari mana? Tadi sebentar bang. Oh gitu ya. Saya balik Saya lagi. nunggunya lama loh. Gaya. Jadi memang ini kan bang, tadi abang cerita ada reputasi sama apa? Karakter. Nah, itu gimana bang? Ya jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa reputasi itu seperti bayangan Bayangannya. dan karakter itu ya seperti pohon gitu ya. Pohon. Yang kukuh, kuat, akar. Oke. Manusia tanpa karakter maka sebetulnya dia adalah manusia yang hanya mencari reputasi. Manusia yang mencari reputasi itu pada akhirnya adalah manusia yang hanya sekedar mencari penghargaan, pangkat, jabatan, pujian, Iya, bla kayak begitu aja. Gitu bang. Nah, misalnya gini bang, abang pernah jadi seorang pemimpin waktu itu bang ya. Siap. Nah jadi terlihat di bawah abang ini kan berbeda-beda. Nah bagaimana abang bisa mengharmonisasi itu supaya menjadi satu? Pertama ada pemersatu harmoni namanya aturan. Oh aturan ini. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat tanpa aturan nggak mungkin. Siap. Ya, justru aturan itu dibuat untuk mengharmoniskan Iya. sebetulnya. Kalau nggak ada aturan tidak akan pernah ada harmonisasi. Berarti aturan termasuk salah satu alat sebenarnya. Sebagai tools ya, Tools, ya. ya. Tools untuk harmonisasi itu. Saya contohkan kembali main gitar. Main gitar. Kalau main gitar itu kunci C harus begini. Ya itu baru kunci C. Itu aturannya. Aturan. Ah. Oh iya. Kalau kunci D ya begini, itu Iya. aturannya. Iya. Kayak gitu. Kalau saya mengatakan kita ke D tapi saya pegang kunci G, maka itu kan melanggar Salah aturan. ya, salah. Melanggar. Nah, jadi tools dari keharmonisan itu adalah aturan. Iya. Kayak gitu. Maka tadi kalau kakak yang tadi lagi makan pojok itu Gimana? dia mengatakan soal ngikutin ini karena memang dia ingin lebih harmonis. Iya. Kayak gitu. Mungkin ada orang yang berbeda dan sebagainya nggak masalah. Iya. Dia harus ada mengikuti aturan tadi. Itu toolsnya ya. Toolsnya. Toolsnya. Ya di dalam setiap kehidupan bermasyarakat baik sangat kecil pun seperti keluarga ada aturannya. Oh iya. Ya kan gitu. Iya. Bang Hoga misalnya kayak Hugo gitu. Iya. Ya, Hugo itu ya apa aturannya terhadap dia. Iya. Tapi tentu tingkat aplikasi terhadap aturan itu mungkin agak berbeda. Ketika saya melihat bahwa salah satu seminari saya misalnya waktu saya cerita ini bahwa dia adalah pribadi yang rapuh dan ketika dia melanggar aturan ini tentu treatmentnya agak berbeda dengan orang yang punya kepribadian yang lebih kuat. Oh, treatmentnya ya. Treatmentnya yang berbeda. Ya Itu. Nah, tetapi tetap bahwa aturan itu tetap harus dijalankan bersama-sama. Nah tadi abang pernah cerita katanya seperti abang bilang apa satu tubuh ya, ada Ya. tangan, kaki. Itu gimana bang cerita bang? Mungkin sahabat-sahabat ingin penjelasan tadi itu. Ya kan gini aja persoalannya. Jadi yang tadi saya sebut salah satu syarat orang menjadi harmonis adalah perbedaan. Perbedaan ya. Nah, contoh yang paling gampang itu tubuh kita. Ya. Tubuh kita tidak akan pernah harmonis kalau semuanya sama. Iya. Tangan semuanya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kaki semuanya nggak mungkin. Iya. Tapi justru kalau saya berbeda, tubuh kita ini berbeda, dan dia mampu melangkah dengan dengan seirama gitu, Ya. maka dia menciptakan keharmonisan. Ya. Kan nggak mungkin kan kalau saya mau jalan, tangan bilang, weh tungguin dong, saya yang jalan sekarang, giliran saya yang bekerja gitu. Ya nggak bisa lah. Iya. Aturannya tetap kaki yang harus jalan. Iya. Jadi nggak bisa tangan jadi kaki ya. Atau kaki jadi tangan. Nah misalnya kayak gitu. Iya. Misalnya saya mau melihat sesuatu, kemudian tiba-tiba kaki yang mengatakan kebetulan kita punya mata kaki lagi. Sekarang giliran saya yang bagian lihat dan kaki yang lihat gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu aturannya jelas gitu. Iya, iya. Jadi satu tubuh berbeda-beda. Tetapi ketika salah satu bagian ini sakit, luka di tangan misalnya. tangan luka atau katakanlah bagian kecil dari tangan jari luka, itu yang akan merasakan seluruh tubuh. Oh, kok bisa gitu bang? Ya, Artinya iyalah, kan semua. kalau luka di tangan semua tubuh jadi nggak enak ya? terasa ya, Terasa, di iya, seluruh iya, tubuh iya. gitu. Nah itu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan artinya bahwa itulah yang disebut harmonis. Harmonis. Nah, keharmonisan itu yang syarat kedua, Iya. tadi kan perbedaan. Syarat kedua itu
disebutnya compassion, Apa itu bang? Compassion. bila rasa, belas kasih. Belas kasihan. Nah, kayak begitu. Ada satu kutipan dari sebuah ayat suci, hatiku tergerak oleh belas kasih karena begitu melihat banyak orang yang belum makan. Waduh. Gimana tuh bang? Kayak- Maksudnya apa tuh bang? Jadi melihat bahwa keharmonisan antara pemimpin ini dengan masyarakat yang dipimpinnya Iya. itu akan terjadi kalau dia belas kasihnya ada. Oh, itu leadership lagi tuh bang? Iya. Nah, maka dia akan jadi harmonis dengannya. Lalu pemimpin ini ngomong sama anak buahnya, weh, tolong dong cariin tuh makanan, kasih mereka makan kayak gitu. Iya. Anak buahnya ngomong, guru, Heeh. di tempat ini nggak ada yang jual makanan. Dan kita bisa memberi makan segitu banyak orang kan nggak mungkin. Iya. Kayak gitu kan. Nah itu kan orang yang tidak melihat keharmonisan, Oh. tapi orang yang lebih mendahulukan ego. Tetapi si pemimpin ini mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Nah kalau gitu, apa yang ada? Ini ternyata ada anak kecil bawa 2 ekor ikan, 5 potong roti kan? Oh iya. Pernah dengar cerita itu? Iya, Ya? benar-benar. Ah, kayak gitu. Kembali soal syukur. Ah. Mampu nggak mensyukuri apa yang ada, bukan ada apanya. Oh, bukan ada apanya ya. Biasanya kita kan, Menarik ya? iya harusnya apa adanya ya. Kan guru itu kan mensyukuri itu. Iya. Saudara-saudara, saya punya 2 ekor ikan Nah. dan 5 potong roti. Iya. Bagi saudara-saudara yang mau bersama dengan saya untuk mensyukuri ini, silakan keluarkan makanan saudara-saudara. Ternyata orang-orang itu punya makanan. Bang. Mereka keluarkan, kita bersyukur saja, kita makan. Sisanya terkumpul 12 bakul. Iya. Berarti terjadi mujizat sih. Mujizat itu sampai sekarang masih nyata lah. Nyata itu. Ketika harmonisasi itu diciptakan. Oh gitu. Betul. Oh. Maka tidak pernah ada yang tidak namanya mujizat. Mujizat itu bukan sulap. Oh bukan ya? Beda dong, Bang. Hmm. Kalau mujizat itu adalah sebuah proses. 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 Iya. Kalau sulap itu adalah sebuah Trik and trick. kayak gitu. Iya. Kalau itu trik. Iya. Tapi mujizat itu bukan. Dia adalah sebuah proses. Jadi bagaimana orang bisa merasakan sungguh bahwa hidup saya berharga karena proses. Oh iya bang ya. Jadi menghargai hidup itu seperti itu. Jadi kalau cerita tadi itu bang ya, itu kan menginspirasi. Apakah Compassion tadi. compassion tadi? Apakah ketika nanti dalam kita nih leadership ya bang ya, kepemimpinan itu artinya kita kan punya bawahan, tapi kan ada juga bawahan yang ngomong sebenarnya atau menurut abang tuh kayaknya nih bawahan yang punya pengertian sendiri. Nah itu gimana bang? Apakah kita kalau kita kan sebagai leader ya bisa aja otoriter gitu, atau kita mendengarkan dia justru menjadi itu sebuah feedback bagi kita atau bagaimana itu? Jadi kelebihan seorang yang memiliki leadership tadi, bukan leader tapi leadership tadi, adalah yang tadi saya sebut itu. Ketika dia punya kemampuan praksis mata, maka sebetulnya pada saat bersamaan dia memiliki praksis telinga. Oh, mata telinga Kemampuan mendengar. mendengar, iya. Tapi Mau mendengar anak buahnya ya? mendengar itu kan adalah persoalan hati, Bang. Iya. Kalau saya duduk begini, saya bisa mendengar ada suara air, Iya. tapi itu kan abai. Iya. Tapi ketika mendengar yang seperti ini adalah mendengar dengan hati ya. Nah, mendengar dengan hati itu lebih berat daripada hanya sekedar kita nonton televisi dan mendengar orang kasih berita. Iya benar. Kayak gitu. Mendengar itu membutuhkan sebuah energi sebetulnya. Kayak gitu. Mengapa ketidakharmonisan itu selalu terjadi dalam rumah tangga? Iya. Karena semuanya lebih mengutamakan mulut daripada telinga dan hati. Oh. Lebih baik ngomong. Iya. Nah, maka pada akhirnya tidak pernah ada Solusi ya? Solusi. Kalau kita berdua ngomong terus, Bang, siapa yang berdengar? Iya betul. Biar aja penonton yang dengerin. Itu lah, Bang. Jadi unik memang bang ya. Jadi memang ketika
seorang pemimpin itu harus mau mendengar juga ya. Wajib ya. Wajib. Cuman gini bang, ada satu juga yang selalu ini tentang leadership ya. Bagaimana bersikap adil bang terhadap semua orang? Sekarang pertanyaan saya, Bang Hoga tahu nggak arti adil? Oh belum. Pengertian Bang Hoga adil itu apa? Sama rata bukan? Bukan komunis ya? Oh bukan. Nggak maksudnya yang saya 50-50 gitu bang. Itu kan komunis ya? Gitu ya. Komunis ya, sistem sosialis ya. Sosialis Itu namanya. Bahwa semua harus mendapatkan hal yang sama. Kesamaan ya. Itu Hak yang sama. sosialis ya. Keadilan bukan itu kan? Oh bukan ya? Bukan. Keadilan itu boldnya, garis tebalnya itu adalah relasi yang benar. Oh maksudnya apa? Nah, jadi relasi yang benar antara saya dengan diri saya dulu, relasi yang benar antara saya dengan sesama, relasi yang benar antara saya dengan ciptaan, relasi yang benar antara saya dengan Tuhan. Oh jadi relasi saya dengan sendiri dengan orang lain. Bukan relasi bang, relasi yang benar. Oh relasi yang benar. Nah itu penekanannya kata itu benar. Berarti hubungan yang benar Benar. antara saya dengan saya. Ya, ya. Nanti saya dengan orang lain. Ya. Saya dengan Tuhan gitu. Oh, gimana tuh? Relasi yang benar antara saya dengan diri saya. Saya tahu saya punya penyakit. Sudah dilarang dokter. Karena asam urat, tidak boleh makan jeroan, Iya. tidak boleh makan. Tapi masih makan. Tapi masalahnya enak itu sebenarnya. Maka saya punya prinsip sakit urusan dokter, makan urusan saya. Pada saat yang bersamaan dia sedang membuat relasi yang tidak benar dengan dirinya sendiri. Oh, di situ bang ya? Di situ Siap. Kayak Mengerti. gitu. Iya. relasi yang tidak benar dengan diri sendiri. Kan tubuh ini punya hak dong, Iya. hak untuk dihormati Iya. kayak gitu. Itu ada bahasanya teologi tubuh gitu. Oh, tuh. Jadi yuk itu dihormati. Kalau tubuh saya kita tidak bicara soal tubuh ideal ya, Iya. nggak penting itu. Oke. Kan tubuh ideal menurut Siapa gitu ya? tentang film itu kan yang lurus. Nanti kalau tubuh ideal menurut sumo itu ada buk. Jadi kita tidak bicara soal itu kan. Jadi kita bicara soal hak tubuh, hak tubuh. Bahwa setiap tubuh punya hak. Bahwa di dalam tubuh itu kan ada sirkulasi, Iya. sel kehidupan. Nah, kalau si orang ini tidak punya relasi yang benar dengan tubuhnya dan dia begadang setiap malam, lalu dia minum minuman keras terus dan sebagainya, kapan sel-sel itu akan newborn? Iya, normal lagi. Maka dia tidak punya relasi yang benar dengan tubuhnya. Oh, ada gitu ya? Itu sebetulnya. Maka dia sedang bersikap tidak adil terhadap tubuhnya. Terhadap dirinya ya? Iya. Oh. Jadi jangan bicara soal keadilan itu dengan saya dengan orang lain. Dengan diri sendiri Dengan harus diri adil ya? sendiri. Iya dong. Abang Iya. Olga profesor, Iya. ketua prodi informatika. Nah, relasi yang benar sebagai seorang profesor dan ketua prodi informatika itu adalah apa? Penelitian kan. Iya. Kalau hanya mendapat gelar profesor aja, cuma duit dari pemerintah Iya. aja, ngapain? Ngapain ini? Berarti abang tidak menghormati abang. Iya. Maka hasil penelitiannya seperti apa, pengamatannya, survei dan sebagainya. Iya. Maka relasinya benar terhadap jabatan itu. Nah itu yang disebut adil. Oh. Jadi terhadap diri sendiri pun ada adil ya? Ah, iya dong. Kayak gitu. Iya. Itu. Nah, yang kedua terhadap Tuhan. Oh saya beragama. Abang AKBP, saya Katolik. Ya gitu. Loh, karena saya memilih Katolik sebagai agama saya, misalnya gitu. Lalu bisa nggak saya bersikap adil terhadap agama saya? Padahal sama ya? Kayak gitu. Iya. Bisa nggak saya bersikap adil? Apa yang diajarkan oleh agama saya? Misalnya itu. Nah, ketika saya melaksanakan itu karena relasinya dengan Tuhan, Iya. maka itu relasi yang benar saya dengan Tuhan melalui agama saya. Oh. Nah, gitu. Iya. Jangan membunuh, Ya. jangan mencuri, bla 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 gitu kan. Mirip kan kita. Iya. Kita pulangan. Iya. Kalau kapal jangan maksain. Siap. Wah, apa? Iya. Nah, pada saat itu saya mengertinya jangan membunuh itu apa? Ketika Tuhan memerintahkan itu misalnya. Oh, artinya
saya tidak boleh membunuh itu kan bukan soal dari hidup mati, bukan. Apa tuh, Bang? Tapi membunuh itu sampai pembunuhan karakter pun terjadi. Itu yang disebut membunuh. Maka orang bergosip kan, Iya. itu sebetulnya sedang melanggar perintah kelima, membunuh gitu. Membunuh karakter. Karena membunuh karakter. Iya, iya. Kalau abang misalnya, saya gosipin, kita sedang bergosip mengenai si A. Si A itu kan nggak ada di tempat kita. Iya. Saya ngomong, si A kemarin bla 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 bla. Iya. Lalu apa yang sedang terjadi dalam diri abang? Percaya sama saya. Iya. Maka ketika abang ketemu si A, abang merasa bahwa si A ini nggak benar. Ada pembunuhan karakter dia. Iya, iya. Lalu abang cerita sama orang lain. Ketika 10 orang sudah mulai berpikir yang sama, si A ini tersingkir. Iya, Secara sosial. Secara sosial ya. Ya. Nah itu relasi yang benar dengan Allah. Iya. Kayak gitu. Lalu relasi dengan benar dengan sesama itu tadi. Bahwa relasi yang benar abang dengan istri, abang dengan Hugo, Iya. dan satu lagi dengan yang cewek apa? Holly. Itu pasti berbeda tapi benar. Kayak gitu. Abang nggak bisa memperlakukan Holly seperti mamanya. Iya. Beda dong. Beda. Abang nggak bisa memperlakukan Hugo seperti Holly. Iya. Pasti berbeda. Tapi relasinya benar. Jadi relasi saya dengan Holly kalau yang begini ini benar. Relasi benar ini lah yang abang bilang tadi ya, lalu itu adil ya. Jadi cintanya sama, Sama. tapi perlakuannya berbeda. Iya. Karena pada saat itu usianya berbeda, karakternya berbeda. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada anak buah saya melakukan pelanggaran misalnya kayak gitu, kalau dia rapuh, maka treatmentnya berbeda Dengan yang kuat ini tadi. dengan Ya. kuat tadi. Iya. Kan, itu relasi yang benar seperti itu. Nggak bisa sama semua. Dan akhirnya relasi dengan alam yang benar. Kalau manusia ini sejak awal tahu relasinya dengan alam yang benar, dia akan tahu fungsi pohon untuk oksigen, Iya. fungsi cacing untuk menyuburkan Iya. tanah dan sebagainya kayak begitu, fungsi ikan untuk makan lumut dan Iya. sebagainya. Maka dia tidak akan pernah semena-mena. Relasinya benar kayak begitu. Nah itu yang disebut adil, Bang. Oh, luas juga pengertian abang itu ya? Iya, maksudnya pengertian adil. Iya, iya, adil itu luas juga. Bukan pengetahuan saya yang luas. Kan? Iya, akhirnya Maksudnya- saya jadi nangkep gitu. Iya. Selama ini saya berpikir adil itu harus sama gitu, Nggak bisa, bukan ya? nggak bisa. Tapi relasional yang benar ini yang Relasi yang benar. hubungan yang benar itu adil ya. Kayak gitu. Karena kalau abang mengatakan sama, maka perlakuan abang kepada istri, kepada Hugo, kepada Holly akan sama. Iya, iya. Kan nggak mungkin. Mantep nih bang. Kayak gitu. Iya, iya, benar-benar. Saya jadi jelas nih bang. Nah, Iya. maka leadershipnya memang seperti itu. Oke. Kalau kita bicara tentang leadership. Mantap bang. Oke. Oke bang.